second derivative yang akan kita pelajari ada dua. Yang pertama adalah concavity dan yang kedua adalah second derivative test. Dan hari ini kita akan mempelajari mengenai concavity terlebih dahulu. Oke. Concavity, silahkan dilihat, ini ada dua buah grafik di mana we can see that we can discuss about the concept of concavity. Let's see here have two illustration of the graph about the increasing, right? Jadi kedua-duanya itu sama-sama increasing, but it is have many different shape. Jadi ada, walaupun dia sama-sama increasing, tapi dia memiliki bentuk yang berbeda. So in here we can see that in the left in here we see that the graph of f turn on the left or upward, and then in here in the right we have the graph of g turn to the right. Okay, we say that the function is concave up. In here we say that it is concave up and it is concave down. So from here we can have the definition about the concavity. The first is a function f is concave up. Jadi ini dinamakan concave up on the interval a if the graph of f lies above of all of its tangent line on the interval a. Jadi and the concave down have the interval a if the graph of f lies below of all its tangent line. Jadi ini berhubungan dengan tangent line. We have the theorem for the concave up and the concave down, but in here let's see the graphic. We see the concave up in here and concave down in here, and it is a relation between the slope of the tangent line. We see in here if f is concave up on AB in here, the graph slope of the tangent line is increasing from the left to the right, as shown in the left figure. In here we can see that the tangent line is increasing from the left to the right, and this means that the first derivative is increasing for interval AB. If it is the first derivative is increasing, so it means that the second derivative is always be positive too, and similar with this graph is concave down. It is a relation between the slope too, and if we know that the f is concave down on the interval AB, so it means that the second derivative is less than 0 for the interval AB. And we can see in here we have the theorem that have the function of f is twice differentiable on the interval A if the first is f double accent, or the second derivative is more than 0 for all the value of x in the interval A, so it is called the concave f on interval A. And the second is if the f double accent or the second derivative is less than 0, it means that the x is interval A is concave down on A. So let's see the example in here. We now determine the function in here to know that the concave up and the concave down. So let's see in here for the A first. The first derivative is minus 2x and the second derivative is minus 2. Kalau misalnya kita lihat di sini ada grafiknya, kalau misalnya kita buat bentuknya seperti ini ya. Dan kita lihat bahwa jika di second derivative-nya itu adalah negatif 2, it means that it is double accent less than 0 for all the value of x. Karena sesuai dengan definisi tadi, jika f double accent-nya kurang dari 0, maka itu dikatakan concave down for everywhere. And the second is we have the fx equal to exponent power x. Karena di sini adalah eksponen pangkat x, otomatis untuk turunan pertama dan turunan keduanya akan tetap, ya kan? Dan it means that it is concave up in the interval minus infinite to the infinite. Jadi semuanya terdefinisi dari infinite, dari negatif infinite ke infinite. Example yang ketiga tadi adalah x pangkat 3, ya kan? Kalau x pangkat 3 berarti kita lihat turunannya dulu. Yang pertama ada 3x kuadrat dan turunan keduanya adalah 6x. Karena di sini 6x sesuai dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya, kita sama dengankan dengan 0 terlebih dahulu. Jadi f double accent x-nya itu ada sama dengan 0. Berarti x-nya akan sama dengan 0. Berarti di x sama dengan 0 nanti akan ada perubahan ya, perubahan direction-nya. Yang pertama ada concave down
kenapa jadi dapat concave down ini? Misalnya kita uji coba dengan titik negatif 1. Negatif 1 kita substitusi ke sini, 6 kali negatif 1 kan hasilnya negatif 6 ya kan? Kalau negatif 6 berarti di sini negatif. Kalau di sini negatif, it means that it is concave down. Sekarang kita coba lagi dengan 1 misalnya. Kalau 1 di sini substitusi berarti dia hasilnya positif. Berarti di sini positif. Sesuai dengan definisi F double action yang lebih daripada 0, so it means it is concave up. So in here we can see that from the sign chart in here kita lihat bahwa di sini ada perubahan double actionnya. Kalau misalnya dari sini ya, it is negative to the positive, dan ada perubahan di titik X sama dengan 0 ya kan, atau di titik 0,0. Dari grafik tersebut akan ada perubahan from the concave down to the concave up. So it means that it is called the inflection point. Inflection point. Jadi yang dimaksud dengan inflection point itu adalah is a point where a graph changes its direction of concavity. Coba lihat di sini yang pertama, ada bentuk yang pertama ya, ada dari sini. Kemudian ada perubahan direction ya kan di titik A itu tadi. So in here F double action A-nya is equal to 0. Yang kedua juga bentuknya ada yang seperti ini. Dari sini kemudian berubah bentuk di titik A ini tadi. So it is called the inflection point too if double action A is equal to 0. Kemudian ada lagi yang ketiga, bentuknya seperti ini. Ada juga perubahannya di titik A. Tapi ini nanti F double action A doesn't exist. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah bentuknya yang kayak gini ya. Ada perubahan bentuk awalnya dari sini, kemudian perubahan arah. Jadi tapi di sini dikatakan F double action juga akan doesn't exist. Dan yang kita lihat di sini bahwa diingat kembali bahwa inflection point itu dikatakan inflection point jika yang pertama adalah F double action A-nya is equal to 0, and yang kedua adalah F double action A is doesn't exist. Jadi gimana sih caranya kalau kita mau menentukan inflection point itu tadi? So it means that we have the two step. Yang pertama adalah find the point where F double action is equal to 0 and F double action is doesn't exist. Jadi yang kedua itu bukan pasti semuanya inflection point ya. Jadi yang kedua kita harus gunakan syarat kedua, yaitu construct the sign chart of F double action X if the sign of double action X is changed across the point X is equal to 0, then AFA is an inflection point. Jadi apabila di sign chart itu tadi ada perubahan direction di titik X sama dengan A, so it means that AFA is inflection point. Jadi kita diminta untuk menentukan interval dari concavity-nya yang ini, dan kita disuruh menentukan juga apakah di sini ada inflection point-nya. Nah, yang pertama adalah caranya tadi sesuai yang sebelum-sebelumnya. Pertama, turunkan terlebih dahulu as usually. Kalau kita sudah turunkan yang pertama, baru turunkan lagi yang kedua. Apabila kita sudah dapat turunan keduanya, sekarang kita faktorkan. Kalau misalnya kita faktorkan seperti ini, jadikan F double action is equal to 0. Kalau misalnya kita sudah dapatkan F double action X equal to 0, so it means that we have the X is equal to 3 and X is equal to 1. Dan ini adalah possible value daripada inflection point tadi. So next step is we must use the sign chart. Jadi kalau misalnya kita coba dengan 1 dan 3 di sini ya. So, sekarang kita mengetahui it is concave up or concave down. Yang pertama ada di sini titik, misalnya kita titik coba adalah 0 ya. 0 kalikan di sini 0 kurang 3, 0 dikurang 1. Berarti it means that it is have the positive value ya kan. Jadi nilainya adalah positif. Dinamakan concave up. Sekarang kita coba antara 1 dan 3, misalnya 2. 2 kurang 3 dan 2 kurang 1. Berarti hasilnya negatif ya. Negatif di sini itu dinamakan concave down. Sekarang kita coba lagi di X-nya lebih daripada 3. Misalnya di sini 4 ya. 4 kurang 3 dan 4 kurang 1. It means that it is positive. It is called the concave up. So it means that the F double action have the concavity with the concave up in the interval minus infinity until 1 and 3 until infinite, and concave down in 1 to the 3. Jadi misalnya kita di sini udah dapat concave up dan concave down-nya. Sekarang kita lihat, kita observasi nih, apakah 1 dan 3 itu termasuk inflection point? Nah, sekarang sesuai dengan definisi tadi kan, apabila dia ada perubahan direction, awalnya dari positif ke negatif, kemudian positif lagi. Jadi di sini kan ada perubahan ya.
ada perubahan arah. So it means that it is called the inflection point. Example berikutnya, we must know that the interval of concavity on the inflection for fx is equal to cosine x minus sin x on the interval 0 until 2 pi. Oke, jadi dilihat ini di sini. Pertama kita turunkan terlebih dahulu. Kalau kita sudah dapat turunannya, negatif sin x dikurang cos x. Sekarang cari turunan keduanya. Turunan keduanya adalah negatif cos x ditambah dengan sin x. Sekarang kita sama dengankan dengan 0 ya, double aksennya sama dengan 0. Maka akan kita dapat negatif cos x tambah sin x sama dengan 0. Berarti kalau misalnya kita sederhanakan, ya kan jadinya kalau misalnya sinnya pindah ke sebelah kanan, ya kan, jadinya dapat tan x. Tan x-nya akan sama dengan 1. Sekarang kita cari tan berapa yang hasilnya 1. Tan 1 itu adalah x sama dengan pi per 4 dan x sama dengan 5 pi per 4. Sekarang kita tentukan, ini kita bisa menggunakan bantuan ini ya, dengan grafik seperti ini, dimana di sini f double aksen sama dengan 0 ini pada tan 45 dan di sini pada tan 225. Dan di sini kita bisa lihat ada bentuk sign chartnya, ada antara 0 sampai 4. Karena di sini intervalnya 0 sampai 2 pi, berarti 0 sampai 4 pi dulu, pi per 4 maksudnya. Kemudian dari pi per 4 sampai 5 pi per 4 dan 5 pi per 4 sampai 2 pi. Kita kan mau menentukan ini concave down, concave up, or concave down ya. Jadi kita lihat di sini dari 0 sampai 4 pi. 0 sampai 4 pi misalkan kita coba di sini adalah 30 ya. 30. Misalnya 30 derajat. 30 derajat ini substitusi ke sini di f double aksennya. Berarti negatif cos 30 tambah sin 30. Berarti cos 30 kan negatif setengah akar 3 ya. Karena di sini negatif, berarti negatif setengah akar 3 ditambah dengan setengah. Berarti kan hasilnya adalah negatif ya kan. Berarti di antara sini hasilnya adalah negatif. Sekarang kita coba di antara pi per 4 dan sampai dengan 5 pi per 4. Misalnya kita coba ini ya, pas di sini ya 90 kita coba. Berarti negatif cos 90 tambah sin 90. Negatif cos 90 kan 0 ya, berarti 0 ditambah sin x. Tadi adalah kita coba 90, berarti sin 90 adalah 1. Berarti di sini 1 positif ya kan. Berarti semua di sini positif. Sekarang kita coba lagi di 5 pi per 4 sampai dengan 2 pi. Sekarang kita coba misalnya 270. Negatif cos 270 tambah sin 270. Cos 270 itu kan 0, berarti negatif 0 ditambah dengan sin 270 adalah negatif 1. Berarti hasilnya adalah negatif. Berarti berada di antara sini semuanya adalah negatif, di sini adalah positif. Makanya kita akan dapat di sini concave down, di sini concave up, dan di sini adalah concave down. Sekarang kita dapat bahwa pada concave down-nya itu berada di antara 0 sampai pi per 4 dan 5 pi per 4 sampai dengan 2 pi. Sedangkan concave up-nya itu berada di antara pi per 4 sampai dengan 5 pi per 4. Nah, pertama kita coba, karena di sini pi per 4 ya. Pi per 4 tadi kita substitusi di sini, di fungsi awal tadi. Cos pi per 4 dikurang sin 5 pi per 4 berarti 0 ya. Kemudian kalau 5 pi per 4-nya juga akan 0. Makanya pada titik pi per 4,0 dan 5 pi per 4,0 itu adalah inflection point-nya. Ini misalkan fungsinya ada fx sama dengan x pangkat 3 dan seterusnya nih ya. Ini untuk fungsi fx-nya. So, have the inflection point. Jadi ada inflection point-nya itu di titik 1,3. So, it means that we must know the value of a and b. Yang pertama, sesuai dengan cara-cara sebelumnya juga, kita turunkan pertama dulu. Kalau kita sudah dapat turunan pertamanya, kita turunkan lagi di turunan keduanya. Dapat 6x plus 2a. Sekarang, inflection point-nya itu harus berada pada titik apa sih? Terjadinya pada titik apa? Berarti kita harus sama dengankan ini dengan 0 dulu ya. F double aksen sama dengan 0. Atau F double aksennya does not exist. Nah, sekarang kalau misalnya kita sudah dapat F double aksennya itu sama dengan 0, kan kita tahu tadi bahwa inflection point itu berada pada titik 1,3. So, it means that we can change x with 1. Jadi kita coba substitusi si F double aksennya itu x-nya dengan 1. Nah, karena tadi inflection point-nya itu pada titik 1,3, otomatis kalau F1 itu sama dengan 3 ya. Karena itu pada titik 1,3 adalah inflection point-nya. Sekarang kita coba cari dulu untuk
nilai A-nya. Karena tadi F double accent itu 1 sama dengan 0, kita substitusi nih ya, 6X tambah 2A, maka kita akan dapat nilai A-nya. Sekarang kalau sudah kita dapat nilai A, kita cari lagi untuk mencari nilai B. Untuk mencari nilai B, ini bisa kita lihat pada F1 itu sama dengan 3 ya kan. Nih, inflection point-nya. Substitusi 1 dan substitusi nilai A tadi negatif 3, maka kita akan dapat B sama dengan 3. Oke. Ini adalah relationship between a graph and its derivative-nya. Yang pertama, ini ada F double accent-nya itu F accent-nya itu atau prime-nya itu lebih dari 0, berarti this increasing kan. Kalau misalnya F double accent-nya itu lebih daripada 0, berarti dia concave up. Sekarang yang kedua, kalau misalnya F double accent-nya itu increasing dan F double accent-nya itu kurang dari 0, maka this concave down. Kita lihat lagi di sini. F accent-nya itu kurang daripada 0 ya. So it is decreasing ya kan. Tapi kalau misalnya F double accent-nya itu lebih daripada 0, berarti F-nya adalah concave up. Kemudian di sini ada F double accent-nya kurang dari 0, berarti this decreasing juga. Tapi kalau misalnya F double accent-nya itu kurang dari 0, berarti this concave down. So, terima kasih atas perhatiannya. Demikian penjelasan dari saya tadi. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.